Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-71, tanggal 12 Maret 2025, diambil dari kitab Yehezkiel pasal 3 ayat 10. Allah memanggil Yehezkiel menjadi nabi. Inilah perikop daripada firman Tuhan hari ini. Dan sebagai nats atau ayat dalam 3 versi bahasa, saya menyampaikan pertama bahasa Indonesia. Selanjutnya, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadaku. Itu dalam versi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, selanjutnya Allah berkata, hai manusia panah, perhatikanlah baik-baik dan ingatlah segala yang akan kukatakan kepadamu. Dalam bahasa Batak Toba Siganupari didok songonon, Ninna debatama muse ale anak ni jolma takasma parohahon jala ingot ma sude nahudok tuho. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, ya. Diambil dari 1 Samuel, ya, pasal 22 ayat 1 sampai dengan 23. Perikop pembunuhan terhadap para imam. Dan imam-imam dibunuh oleh Raja Saul karena menganggap Ahimelek berpihak kepada Daud waktu Daud melarikan diri ke Ahimelek. Padahal Ahimelek sendiri tidak tahu persoalan yang sebenarnya. Bahkan dia menganggap bahwa Daud adalah panglima daripada Saul. Apa makna perikop ini? Kita lihat di sini. Daud bersembunyi dari Saul di gua Adulam. Pengikutnya mengalami tekanan dan bergabung dengan Daud. Ini mengingatkan betapa pentingnya persahabatan dan dukungan dalam masa-masa sulit, dan bagaimana Tuhan membentuk sebuah komunitas dari mereka yang tertekan. Nah, jadi di sini dengan pelarian Daud ke Adulam, ya, dan saudara-saudaranya tahu kalau Daud pergi ke gua tersebut, dan bahkan kedua orang tuanya pun ikut bersembunyi. Dan di sana terjadi solidaritas yang tinggi, pertemanan yang baik.
Dan disitulah mereka saling mendukung dan saling menguatkan dalam situasi yang sulit, ya. Nah, kemudian apa pesan moral daripada perikop ini? Pentingnya solidaritas dan kepedulian terhadap semua yang berada dalam tekanan. Dalam Korintus pasal 12 ayat 26 dikatakan, jika satu bagian tubuh menderita, maka semua bagian menderita bersama. Jadi kalau dicubit kulit seseorang, maka semua merasa dicubit dalam komunitas itu. Nah, inilah yang dibangun oleh Daud dalam pelariannya ke gua Adullam, ya. Nah, tapi apa yang terjadi bagi Ahimelek? Nah, kita lihat, ya. Ahimelek didengar oleh Raja Saul kalau dia memberikan roti atau bekal kepada Daud. Dan kita tahu pada waktu yang lalu Ahimelek memberikan roti sajian, roti untuk jatah Tuhan, dan itu untuk para imam. Tapi itu pun diberikan kepada Daud dalam situasi. Nah, dengan pemberian inilah maka Saul memerintahkan kepada panglimanya untuk memanggil Ahimelek. Nah, sehingga Ahimelek datang menghadap raja. Raja bertanya, apakah Ahimelek membantu Daud dalam pelariannya? Ahimelek bilang, bukankah Daud panglima baginda? Dan kami tidak tahu apa yang terjadi, kata Ahimelek. Tapi Saul tetap berkeras menyuruh untuk membunuh Ahimelek karena membantu Daud dalam memberikan bekal hanya roti. Dan inilah tidak berdosa. Dan Ahimelek dan saudara-saudaranya dan juga para imam di Nobo itu dibunuh semua. Sehingga terbunuhlah 80 orang. Nah, kemudian dan diperintahkan lagi oleh Raja Saul supaya kota Nobo itu dimusnahkan dan dimatikan semua penduduknya, laki-laki dan perempuan. Sangat kejam apa yang dilakukan oleh Raja Saul. Dan di sana ada seorang Abiatar yang lepas dari pembunuhan, yaitu anaknya Ahimelek. Dia pergi melapor kepada Daud dan dikatakan semua meninggal karena membantu Daud. Daud mengatakan, saya bertanggung jawab. Maka Abiatar bersama dengan Daud bergabung untuk membangun solidaritas yang tinggi, solider yang baik. Dan itulah yang dikatakan di sini, pentingnya solidaritas dan kepedulian terhadap sesama yang berada dalam kesulitan. Kota Nobo yang dihancurkan, meninggal para imam, dan ini terkenal sebagai kota para imam, dibunuh oleh Raja Saul. Dan Abiatar yang menyelamatkan diri pergi ke Raja Daud. Apa pembelajaran yang bisa kita lihat dari perikop ini? Hal ini mengajak kita untuk memperhatikan dan membantu satu sama lain dalam komunitas iman, serta berupaya untuk mendukung mereka yang memerlukan. Jadi dengan kejadian itu, Daud menggalang kesatuan dan persatuan pada bangsa Israel, melihat kelakuan daripada Raja Daud. Dan inilah permulaan bangkitnya Raja Daud
untuk menggantikan Raja Saul. Nah, itulah kita lihat dalam perikop ini yang disampaikan dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 23. Ada korban para imam karena membantu Daud. Dan Daud sangat bersedih sehingga dia membangun solidaritas yang tinggi kepada teman-temannya, termasuk Abiatar. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam. Bacaan malam diambil dari 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 13. Di sini dikatakan adalah kecabulan dalam jemaat. Apa yang dimaksudkan terjadi kecabulan dalam jemaat? Ini berlatar belakang adanya orang-orang tertentu yang mengambil istri daripada ayah kandungnya. Ini yang menjadi persoalan sehingga Paulus mengatakan dengan keras, ya, untuk melarang dan mengambil tindakan kepada orang tersebut. Nah, apa makna perikop ini? Kita lihat. Paulus menekankan pentingnya menjaga kesucian jemaat dalam, ya, memberitakan dan memberikan nasihat, ya, tentang bagaimana menangani dosa di dalam komunitas Kristen. Jadi Paulus menekankan di sini adalah pentingnya menjaga kesucian jemaat dan, ya, memberikan nasihat tentang bagaimana menangani dosa yang timbul dalam komunitas Kristen. Nah, dalam konteks ini Paulus, ya, menyoroti, ya, berbagai, ya, yang dilihat dalam gereja untuk mengatasi perilaku tidak bermoral atau amoral, untuk menjaga integritas dan kesaksian jemaat. Jadi boleh dikatakan adalah pertentangan atau disiplin gereja perlu ditegakkan untuk mengatasi perilaku tidak bermoral. Inilah makna daripada perikop ini. Artinya harus diambil tindakan tegas untuk menjaga kesucian dalam gereja. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya dikatakan kita diajak untuk secara aktif menjaga kesehatan spiritualitas kita dan lingkungan di sekitar kita. Jadi kesehatan spiritualitas untuk di lingkungan dan berhubungan dengan Tuhan. Nah, dengan menjalankan karakter Allah, ya. Jadi karakter Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Ini yang ditekankan oleh Paulus. Dan kemudian kalau kita lihat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, menjelaskan atau menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan, ya, menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Jadi menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Nah, inilah yang perlu dijalankan. Artinya kita harus menunjukkan terang bercahaya di depan orang, supaya orang dapat melihat apa yang baik dari kita, sehingga memuliakan Bapa di sorga. Itulah penjelasan daripada Matius
di Matius 6 ayat Matius 5 ayat 16, ya, sebagai pesan moral daripada perikop ini untuk tetap bertindak dan menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Apa pembelajaran yang bisa kita lihat dari perikop ini? Pertama, ya, perlunya disiplin gereja dalam mengatasi, ya, yang perilaku amoral atau yang tidak bermoral untuk menjaga integritas dan kesehatan jemaat. Jadi perlu jemaat itu dibersihkan dari tindakan-tindakan yang kurang baik. Yang kedua, perbuatan yang tercela dalam keluarga atau suami istri tidak mengabaikan, ya, artinya peduli, tapi menghadapinya secara tegas agar tidak mengganggu komunitas gereja. Jadi kalau ada yang berbuat tidak senonoh, jangan mengabaikan, tapi tindak dengan tegas berdasarkan karakter Allah, kasih demi kehidupan dia terlepas dari dosa. Yang ketiga adalah menjaga kesucian gereja dan ketulusan beribadah. Jadi kesucian gereja perlu dijaga dan ketulusan beribadah. Ya, nah seperti masalah roti tidak beragi, ya. Jadi simbol menjaga kebersihan gereja. Nah, ini perlu dijaga para imam di setiap gereja. Bagaimana supaya gereja itu suci, berjalan dengan enak dan tertib dan tidak terganggu. Kadang-kadang kesucian gereja dengan musik yang seperti dogem di klub malam berbunyi, ini sangat mengganggu kita, ya. Sering itu terdengar. Harusnya musik gereja itu adalah organ yang halus dan juga piano yang kecil suaranya. Jadi kalau dalam gereja itu kesuciannya itu perlu dijaga. Jangan seenaknya memakai alat-alat musik yang tidak jelas juntrungannya, bahkan salah dalam not-notnya. Nah, inilah supaya orang tidak terganggu dan menjaga kesucian gereja. Nah, maka usul kepada gereja-gereja, gunakanlah musik gereja, organ yang sedikit lebih besar suaranya dari piano. Jadi piano itu suara halus, di bawah daripada organ. Nah sehingga organ menunjukkan notisasi daripada lagu yang jelas, dan piano memberikan bunga atau, ya, merupakan harmonisasi suara untuk enak. Jadi bukan piano lebih besar dari organ, tapi piano harus lebih kecil dibanding dengan organ. Itulah juga termasuk menjaga kesucian gereja agar tetap beribadah dengan tenang dan tidak terganggu bagi yang mendengarnya. Kemudian pembelajaran yang keempat di sini adalah 1 Korintus pasal 5 ayat 1, ya. Jadi perbuatan, ya, seorang anak yang mengambil ayah istri ayahnya. Paulus ingatkan, ya, perlu menjaga kesucian gereja. Tindakan seseorang itu mencerminkan pribadi, tetapi juga mempengaruhi seluruh jemaat terhadap, ya, tugas yang diambil. Jadi harus ada tindakan tegas, ya, diambil untuk tidak merusak komunitas. Artinya itu bisa menjadi bahan gunjingan daripada orang-orang.
Dan supaya itu tidak melebar, maka cepat diambil tindakan yang tegas bagi orang yang berbuat tidak senonoh. Nah, kemudian dalam pembelajaran kelima dikatakan, kita diajak untuk secara aktif menjaga kesehatan spiritualitas kita dalam lingkungan sekitar kita. Jadi jangan sampai iman, spiritualitas kita terganggu oleh karena hal-hal tersebut di atas, seperti kecabulan, ya. Jangan sampai mengganggu. Nah, itulah bacaan malam dan bacaan pagi pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ya. Perikop hari ini adalah Allah memanggil Yehezkiel. Ya. Sebelum kita masuk dalam makna daripada pemanggilan tersebut, kita melihat dulu selama bulan Maret, ya, apa pedoman kita dalam bulan Maret. Topik pada bulan Maret adalah, ya, dikatakan menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan, menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Jadi tindakan untuk menjalankan, menyebarkan cahaya kemuliaan Allah, berbuat dengan iman dan juga adalah ada pertobatan. Itulah cara kita dalam menyebarkan cahaya kemuliaan Allah dan menyaksikan kemurahannya. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita terhadap orang-orang, itu dapat memuliakan Bapa di sorga. Mereka mengatakan, benar, Tuhan mereka itu adalah benar, yang esa dan maha kuasa. Karena melihat dari tingkah laku kita yang mencerminkan, menyebarkan cahaya terang dan kemuliaan Allah. Tapi coba kita menyebarkan cahaya kegelapan, artinya tidak disenangi oleh orang lain. Pasti orang lain akan mencaci maki Allah yang kita puja. Wah, kayaknya tidak benar ya Allah yang mereka puja. Ini bisa sering terjadi. Jadi jangan sampai tindakan kita, orang lain mencaci Allah yang kita sembah. Nah, ini banyak ini terjadi nih dalam apologet ya, di dalam YouTube. Sering orang mencela Allahnya karena tindakan mereka yang tidak manusiawi. Jangan sampai seperti itu. Ingat, Allah itu adalah kasih. Ya, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Jadi kuncinya kasih. Tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Jangan sampai kita mengatakan, oh kenal dengan Allah, tapi tidak memiliki kasih, percuma. Itulah yang dikatakan dalam bulan Maret, ya, sebagai pedoman kita. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa makna dan pesan moral dan pembelajaran dari perikop Yehezkiel pasal 3 ayat 10? Mari kita lihat makna. Ayat ini mengandung makna penting mengenai tanggung jawab seorang nabi dalam menyampaikan firman Tuhan. Jadi tanggung jawab seorang nabi dalam menyampaikan firman Tuhan, itu makna yang diambil.
Nah, kemudian dalam konteks ini ayat tersebut menekankan, dalam konteks ayat 10 ini ya, menekankan pentingnya mendengarkan dan menerima pesan Tuhan serta bertanggung jawab dalam menyampaikannya kepada orang lain. Jadi di sini dikatakan adalah berikanlah telingamu ya kepadanya. Artinya mendengarlah kepadanya dan renungkan. Itu yang dimaksud di sini. Dan tanggung jawab moral seorang nabi untuk menyampaikan firman Tuhan yang didengar dan yang direnungkan sehingga terjadi pelaku firman, supaya dia tidak menipu diri sendiri. Seperti dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 22, jadilah pelaku firman Tuhan. Jika bukan demikian, maka kamu adalah menipu dirimu sendiri. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Kita lihat. Pesan moralnya adalah mengingatkan kita untuk senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan dan memahami dengan baik apa yang Dia inginkan dari hidup kita, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Pesan moralnya adalah menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Apakah kita menjadi berkat bagi orang lain? Ini yang perlu kita bahas dalam perikop ini. Itulah pesan moralnya. Kemudian apa pembelajaran dari perikop ini? Pertama, ya, diminta langsung ya jawab seorang nabi. Jadi diminta langsung pertanggungjawaban seorang nabi atau hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi artinya apa pertanggungjawaban seorang nabi atau hamba Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan? Itu yang pertama. Pembelajaran yang kedua, seorang nabi atau hamba Tuhan harus mendengarkan dan menerima pesan Tuhan dan bertanggung jawab dalam menyampaikannya kepada orang lain. Jadi mendengar, menerima pesan Tuhan dan bertanggung jawab untuk menyampaikannya kepada orang lain. Itu pembelajaran yang kedua. Kemudian pembelajaran yang ketiga, ya, pengarahan Tuhan pada Yehezkiel untuk menerima kata-katanya dalam hatinya dan mendengarkan sepenuhnya. Jadi Tuhan berperan kepada Yehezkiel seperti ayat 10 untuk mendengarkan, ya. Seperti dikatakan dalam selanjutnya, Allah berkata, hai manusia panah, perhatikanlah baik-baik dan ingatlah segala yang akan kukatakan kepadamu. Jadi di sini dikatakan jelas adalah pengarahan Tuhan pada Yehezkiel untuk menerima kata-katanya dalam hatinya dan ya mendengarkan sepenuhnya. Jadi benar-benar sebagai tanggung jawab moral dari seorang nabi untuk ya, menerima kata-kata dari Tuhan di dalam hatinya dan mendengarkan sepenuhnya, bukan separuh-separuh. Jadi informasi itu harus jelas disimak dan dimengerti. Maka ada istilah dalam mendengar. Mendengar adalah untuk memahami dan berbicara untuk
dipahami. Di sini Allah berbicara, menyampaikan kepada Yeskiel supaya dia dapat memahami. Ya. Pembelajaran yang keempat, sebagai pengikut Kristus. Nah, ini kepada kita, ya. Diharapkan untuk tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga, ya, memungkinkannya secara, ya, mendalam dalam hati kita. Artinya merenungkan secara mendalam dalam hati kita. Jadi inilah yang disampaikan dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Jadilah pelaku firman Tuhan, ya, supaya kita tidak jadi penipu diri sendiri. Itulah pembelajaran yang keempat. Pembelajaran yang kelima, Yeskiel pasal 3 ayat 10. Kita dapat melihat pekerjaan yang dilakukannya sebagai sebuah peluang untuk menghidupi nilai-nilai Kristiani melalui apa yang akan dilakukan. Jadi di sini jelas apa yang mau dilakukan, dan itu adalah suatu peluang dengan pesan dari Tuhan, ya. Dikatakan selanjutnya, Allah berkata, hai manusia panah, perhatikanlah baik-baik dan ingatlah segala yang akan kukatakan kepadamu. Jadi dalam Yeskiel pasal 3:10 kita dapat melihat pekerjaan yang dilakukannya sebagai sebuah peluang, kesempatan, ya, untuk menghidupi nilai-nilai Kristiani melalui apa yang akan dilakukan. Jadi nilai-nilai Kristiani itu, ya, ada yang namanya integritas dan kejujuran, sesuai kata dan perbuatan, dan berlaku jujur, tidak neko-neko. Itulah nilai-nilai Kristiani. Nah, dengan menyediakan karya yang mencerminkan, ya, integritas dan tanggung jawab di depan Tuhan. Jadi kembali kepada karya-karya integritas dan tanggung jawab di depan Tuhan. Hal ini identik dengan pedoman bulan Maret Matius 5 ayat 16 seperti yang kita sampaikan tadi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang lain, supaya orang lain melihat yang baik, sehingga mereka memuliakan Bapamu di sorga. Ini sangat-sangat krusial ayat dalam bulan Maret, ya, yang harus kita pedomani. Dan ini merupakan dasar kita juga dalam pembelajaran Yeskiel pasal 3 ayat 10 ini, supaya terangnya bercahaya di depan orang lain. Karena Yeskiel disuruh ke tempat pembuangan bangsa Israel untuk menasihati bangsa Israel. Kalau kita lihat lanjutan daripada perikop ini adalah dia 7 hari pergi ke Israel untuk memberikan pengarahan untuk menyelamatkan bangsa tersebut. Itulah pembelajaran yang bisa kita lihat dari perikop ini. Sekarang apa conclusion atau kesimpulan yang bisa kita ambil? Saya tetap membuat 3 pertanyaan besar bagi kita untuk bisa kita dalami perikop ini atau Yeskiel pasal 3 ayat 10 ini dengan adanya pesan Tuhan kepada Yeskiel. Pertanyaan pertama, sejauh mana mendengarkan firman Tuhan memengaruhi keputusan serta tindakan kita sehari-hari? Ini implementasi, ya. Mendengarkan firman Tuhan memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan dan tindakan kita sehari-hari.
Jadi sangat besar pengaruhnya ya, dalam pengambilan keputusan dan tindakan kita, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Nah, terutama bagi kita yang usia lanjut ya, 70 tahun ke atas ya. Jadi kalau sudah usia lanjut yang tua, sudah tinggal menunggu kapan kita dipanggil. Nah, itu firman Tuhan itu berfungsi sebagai panduan hidup. Jadi way of life, jalan hidup, panduan hidup ya, yang membantu kita membuat keputusan yang bijaksana dan sesuai dengan kehendaknya. Jadi setiap kita mengambil keputusan itu supaya bijak dan sesuai dengan kehendak Tuhan, dasar kita, firman Tuhan berfungsi sebagai panduan kita, sebagai cara untuk mengambil keputusan. Itulah bagi yang sudah usia lanjut. Kalau yang masih muda-muda masih bisa emosionalnya, tapi kalau sudah di atas 70 tahun, keputusannya tegas, jelas, sesuai dengan firman Tuhan dan tidak salah dalam mengambil keputusan. Itulah bagi usia yang sudah lanjut. Nah, sekarang kita melihat di sini ya, dengan mendengarkan firman Tuhan. Apakah ada syarat-syarat untuk berumur panjang? Bagaimana orang bisa berumur panjang? Saya sampaikan di sini ada banyak syarat, bisa 20 syarat, tapi yang utama adalah ada 3 syarat. Ya, yang utama dalam Alkitab untuk berumur panjang. Ya. Syarat pertama kita baca dalam Keluaran pasal 20 ayat 12. Apa dikatakan? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Lanjut umurmu. Artinya panjang umur. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 12. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk membuat panjang umur ya. Di dalam Ulangan pasal 25 ayat 15 dikatakan, haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu epa yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apa dikatakan epa yang tepat? Timbangan yang tepat. Netral. Netralitas daripada seseorang itu bisa membuat dia panjang umur. Kalau ada orang berpihak atau isme kepada sebelah, itu bukan menjadi syarat untuk panjang umur. Tapi syarat untuk panjang umur harus epa yang jelas, timbangan yang normal. Maka kenapa hakim ya, simbolnya adalah timbangan yang sama. Dia wakil Tuhan. Dan tapi apakah ada hakim sudah berpihak isme? Ya, kadang-kadang sudah kolaborasi jaksa, hakim ya. Nah, tapi itu pertanggungjawabannya adalah kepada Tuhan. Tapi ada kalanya hakim juga bisa menindak seseorang walaupun dalam mata kita itu salah. Tetapi rencana Allah bisa lebih besar kepada orang yang ditindak. Bisa saja ya, hakim membuat pasal lain, jaksa membuat pasal lain untuk menghukum seseorang supaya dia masuk penjara. Ya, karena kalau dipakai pasal yang ada tidak masuk penjara. Karena Allah menghendaki yang bersangkutan harus masuk penjara untuk dibina dan dilatih. Dan itu terjadi. Pengalaman hidup saya. Ya. Nah, jadi artinya ada kalanya kadang-kadang kita melihat tindakan hakim itu di luar daripada nalar kita. Tapi ada kalanya itu adalah rencana Allah untuk membuat si terhukum supaya benar-benar berbakti kepada
Tuhan. Jadi hanya iman kita yang menilai apakah hakim jujur atau tidak dalam membuat keputusan tersebut. Dan hanya Tuhan yang tahu. Jangan pernah menyalahkan hakim atau menyalahkan jaksa dalam mengambil keputusan. Karena mereka juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Ada kalanya menurut manusia itu salah, tapi menurut Tuhan itu benar. Mari kita ikuti dengan norma-norma yang baik. Nah, kemudian syarat ketiga untuk menjadi panjang umur dikatakan adalah Amsal 12 ayat 19. Dikatakan, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Jadi orang yang berdusta mengatakan yang benar itu tidak panjang umur, pendek umur. Ya. Makanya jangan sekali-sekali bermain atau main date dengan dusta. Ya. Tidak bisa membuat itu panjang umur. Nah, jadi 3 syarat ini hanyalah sebagai foundational prinsip secara keseluruhan. Inilah, walaupun ada ayat lain, tapi inilah intinya. Dan kita disimpulkan di dalam Mazmur, ya, pasal 34 ayat 13 sampai 15 dikatakan begini. Siapakah mengatakan hidup, ya, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Jadi siapa yang menyatakan hidup yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik dalam keluarganya, anak-anaknya, ya semua? Siapa? Sini dikatakan, jagalah lidahmu yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ya, dalam Matius pasal 5 ayat 9 apa dikatakan? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia adalah anak-anak Allah. Itulah sekelumit untuk menjadi panjang umur. Ya. Nah, kemudian pedoman kita sebagai tambahan yang harus kita jalankan dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, menunjukkan pentingnya, ya, mengandalkan Tuhan. Nah, kemudian Yohanes 1 ayat 5 dalam Yakobus pasal 1 ayat 5, ya. Kalau kita kekurangan hikmat, kebijaksanaan, kita bisa minta kepada Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, mintalah hikmat pada Tuhan. Dia akan memberikan segala sesuatu dengan murah hati tanpa menyalahkan. Artinya dengan rela Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Nah, kemudian dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi Tuhan akan membantu kita dalam tindakan dan keputusan kita sehari-hari. Itulah jawaban daripada sejauh mana mendengarkan firman Tuhan memengaruhi keputusan dan tindakan kita. Itulah jawabannya. Dan juga untuk syarat berumur panjang seperti saya sampaikan di atas. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan kedua, ya. Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam pekerjaan, ya,
kita sebagai freelance di zaman modern ini. Nah, ini khusus kepada umur yang sudah 70 tahunan, yang sudah freelance, bebas dari tugas, ya mungkin hanya MC, momong cucu ya. Nah, bagaimana cara bagi orang yang sudah freelance ya untuk menerapkan nilai-nilai Kristiani? Nah, menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam pekerjaan seorang freelance ya di zaman modern adalah suatu hal penting menghadapi tentang etika dan moral. Jadi kaitannya dengan etika dan moral yang perlu dihadapi oleh para freelance di zaman modern ini. Nah, jadi prinsip-prinsip seperti integritas, kejujuran, dan kerja keras merupakan dasar kuat dalam menjalankan tugas freelance. Jadi di sini ada 3 ya. Integritas sesuai kata dan perbuatan. Kita dalam situasi apapun. Lingkungan boleh mempengaruhi, orang lain boleh mempengaruhi. Namun kita tidak boleh ditentukan oleh orang lain. Kita dalam situasi apapun. Nah, di sini tadi dikatakan ada syarat untuk melakukan itu. Pertama adalah integritas. Kedua, kejujuran. Ketiga, kerja keras. Nah, makanya Jokowi mengatakan kerja. Nah, itu kerja keras. Dan ini walaupun kita sudah freelance, artinya sudah bebas dari segala tugas, tapi itu tetap kita contohkan kepada generasi muda kita. Jangan kita menjadi putus asa, atau mati rasa, atau loyo kalau kita sudah tua. Jangan. Tua tetap berkarya apapun yang kita lakukan dan fokus, karena itulah kekuatan kita. Aristoteles mengatakan, perbuatan kita bukan kekuatan kita. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, membantu, itu bukan kekuatan kita. Ya. Atau membantu seketika, itu bukan kekuatan kita. Tetapi kekuatan kita, kata Aristoteles, adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Jadi kalau setiap minggu kita ke gereja memberikan persembahan, itu sudah bagus. Itu kekuatan kita. Bukan ke gereja sekali setahun atau setiap Natal. Itu adalah perbuatan, ya, bukan kekuatan. Tapi kekuatan kita adalah kita lakukan berulang-ulang. Setiap minggu kita ke gereja memberikan persembahan. Bukan sekali setahun atau pada saat ya meninggalnya Yesus kita datang dalam Jemaat Agung, atau hanya pada acara-acara tertentu. Tidak. Setiap saat berulang-ulang kita lakukan. Itulah kekuatan kita. Nah, jadi di sini tadi dikatakan bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam pekerjaan freelance di zaman modern itu. Tadi dikatakan ada kejujuran, integritas, dan kerja keras. Dalam Amsal 21 ayat 3 dikatakan, melakukan kebenaran dan keadilan lebih baik bagi Tuhan daripada ya korban persembahan. Jadi Tuhan menghendaki ya kebenaran dan keadilan itu lebih baik daripada apa yang kita korbankan atau persembahan ya. Jadi keadilan, kebenaran. Nah, disinilah dikatakan bahwa tentang nilai-nilai Kristen, integritas dan kejujuran. Itu yang perlu kita sampaikan kepada generasi muda apabila kita sudah di usia lanjut, sudah bebas dari segalanya. Integritas, kejujuran, dan kerja keras. Itulah cara kita untuk
menyampaikan nilai-nilai Kristiani kepada generasi-generasi muda kita. Nah, pertanyaan ketiga atau yang terakhir, ya, apa tantangan besar yang dihadapi dalam menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain di lingkungan sekitar kita? Apa tantangan? Katakanlah firman itu dalam situasi normal ataupun tidak, baik atau buruk, tetap sampaikan. Maka Musa menyarankan kepada bangsa Israel, ajarkan firman Tuhan, baik kau di dalam bekerja, dalam istirahat, atau duduk dalam perjalanan, atau apapun. Bahkan taruh dalam dahimu, katanya, dan masukkan dalam gelangmu, supaya kamu ingat terus menerus. Itu cara yang terbaik yang disarankan oleh Musa, ya. Nah, sekarang apa tantangan besar yang kita hadapi? Mari kita lihat. Menyampaikan firman Tuhan pada orang lain menghadapi berbagai tantangan. Tantangan apa itu? Terutama dalam konteks sosial berhubungan. Itu bisa kita dibenci orang, atau bisa kita dilecehkan, atau dihiraukan. Itu tantangan besar. Nah, maka kalau orang psikolog mengatakan, setiap kita berbicara dengan orang, masuklah dalam, ya, hal-hal yang kebersamaan. Jangan masuk dalam daerah terlarang yang tidak disukai. Apa kebersamaan kita? Kesehatan, keberhasilan anak, itu kita bicarakan lebih dulu. Baru dia akan menerima kita untuk masuk pelan-pelan dalam daerah terlarang. Misalnya, dalam pemberitaan firman Tuhan dia tidak mengenal, tapi begitu kita contohkan contoh-contoh yang baik dalam Alkitab, dia menjadi mendengarkan dengan baik. Nah, jadi di sini dikatakan, hal ini memerlukan kebijaksanaan dan kesabaran dalam menjelaskan, ya, kebenaran Injil kepada orang lain. Jadi tidak asal masuk. Waktu Yesus, ya, memberangkatkan 70 orang ke Samaria untuk memberitakan firman, karena Yesus dibenci di Samaria. Dia menugaskan kepada 70 orang. Satu kelompok 2 orang. Apa dikatakan Yesus? Berangkatlah kalian, jangan pakai sendal, jangan bawa dompet. Coba, pergi dengan kaki telanjang, pergi dengan tanpa bekal, beritakan firman. Apa maksudnya? Supaya mereka berkomunikasi dengan baik sehingga dia makan. Itu maksudnya. Kalau dia bawa bekal banyak, bawa perlengkapan, itu bukan pemberitaan firman. Pemberitaan firman Tuhan, dia harus jangan bawa bekal, jangan pakai sendal, sampaikan firman Tuhan. Apabila mereka telah yakin dengan apa yang kau sampaikan, maka kamu akan menuai hasilnya. Kamu akan makan, kata Yesus. Jadi, dalam pemberitaan firman Tuhan, kesan pertama menggoda, selanjutnya terserah Anda. Itulah dalam pemberitaan firman Tuhan, cara kita. Nah, dalam 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu, dan selalu siap sedia untuk memberi penjelasan kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada padamu. Jadi kita harus siap standby. Kalau di dalam istilah manajemen dia dikatakan, jadilah agent of change dalam pemerintahan firman Tuhan. Apa dikatakan? Agen daripada perubahan. Kita siap menjadi
tempat bertanya bagi orang-orang yang belum mengerti tentang firman Tuhan dan siap menyampaikannya dengan lugas dan simpel. Itulah dikatakan di sini yang cara, ya, tantangan yang besar yang dihadapi bagi orang yang tidak mengenal, ya, bagi orang yang masih susah di lingkungan kita dalam lingkup sosial. Jadi tadi dikatakan kesan pertama menggoda, selanjutnya terserah Anda. Contoh misalnya dalam hal pertemuan dengan orang. Misalnya kita mau bertemu dengan orang. Kalau kita berbicara dari hobi yang dimiliki, maka kita bisa masuk berbicara panjang lebar dengan dia. Contohnya, ada seorang hobi main bola, ya. Kita mau bertemu dengan dia. Kita bilang, wah, Pele bukan main hebatnya ya, sudah berapa bola yang, dia langsung nyambung. Iya benar, begini, langsung begini. Tapi coba ceritakan kepada dia main catur. Dia akan blongo. Apa ini? Gue gak ngerti, makan kuda lagi ya. Nah, tapi kita memulai dari daerah yang kebersamaan, baru kita bisa masuk dalam daerah yang terlarang. Artinya tidak disukai. Pelan-pelan. Itulah cara berkomunikasi yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya yang 70 orang untuk meyakinkan orang Samaria supaya percaya kepada Yesus. Dan hasilnya luar biasa. Sangat diterima dan mereka pun menjadi berkat bagi orang lain. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini yang disampaikan kepada Yehezkiel untuk bekerja, mendengarkan Tuhan dan menjalankan pemberitaan firman Tuhan kepada bangsa Israel, khususnya dalam pembuangan Babylon. Demikianlah firman Tuhan dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.